Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Maulana, mahasiswa tingkat akhir dari Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Gadjah Mada. Berbicara tentang hobi saya nulis, coret-coret, ya kata-kata maupun baca novel. Nah, kali ini kita akan coba ngobrol, kita akan coba sharing, diskusi tentang kegiatan perkuliahan, khususnya di kegiatan-kegiatan gerakan sosial, gerakan kemasyarakatan yang ada biasanya di dunia perkuliahan. Nah, teman-teman pasti udah pernah tahu ya, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum, istilah tentang agent of change atau agen perubahan. Nah, biasanya istilah ini seringkali dikenalkan itu saat menjadi mahasiswa baru. Kenapa? Karena kan peralihan dari siswa menjadi mahasiswa, sehingga banyak harapan, banyak tuntutan dari masyarakat agar teman-teman sebagai mahasiswa ini mampu memberikan dampak kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat sekitarnya. Oh iya, berbicara tentang gerakan-gerakan sosial maupun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di bidang kemasyarakatan, Yoris Bastian dalam bukunya Generasi Langgas menjelaskan bahwa generasi milenial, kita termasuk ya, itu punya karakter teman-teman, ada 8. Nah, intinya dari karakter-karakter dari generasi milenial ini sangat potensial untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Nah, salah satunya ciri khas dari generasi milenial ini adalah mampu berkolaborasi, mampu berjejaring dengan sesamanya, dan yang paling utama adalah sangat kritis atau bisa dibilang dengan change over generation. Nah, sifat ataupun karakter kritis ini bisa dimaksimalkan nih untuk membaca kondisi maupun membaca lingkungan sekitar, bagaimana sih masalah-masalah yang ada di sekitar kita, yang ada di masyarakat, sehingga muncul suatu topik maupun bahasan untuk didiskusikan lebih lanjut, bagaimana nih kita bisa punya andil untuk bisa solve, untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika kita ambil contoh nih dengan kondisi pandemi COVID-19 sekarang, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, khususnya dalam menghadapi masalah seperti ini? Karena pasti banyak isu-isu yang muncul, banyak masalah-masalah yang muncul, yang tentunya muncul dari berbagai sektor. Mulai dari sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor hukum, politik, bahkan sektor pertanian. Tentu sektor pertanian ini sangat erat, sangat dekat dengan Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, gerakan-gerakan sosial ini akhirnya muncul di berbagai daerah dengan beragam gerakan sosial. Contohnya di Jogja, ada yang namanya Gerakan Dapur Pangan Jogja, di mana gerakan ini menginisiasi untuk menyediakan makanan, menyediakan logistik untuk masyarakat-masyarakat di sekitar Jogja sehingga dapat terpenuhi makanannya. Nah, hal ini mampu memberikan solusi di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, semisal ada yang nanya, Mas, kegiatan ataupun aktivitas selama masa pandemi ini tuh ngapain gitu kan? Nah, kebetulan selama masa pandemi COVID-19 ini, saya dan teman-teman menginisiasi sebuah gerakan, bisa dibilang komunitas di Ruang Tumbuh Official, di mana gerakan ataupun komunitas ini berfokus pada isu lingkungan maupun pendidikan untuk anak-anak. Nah, karena musim ataupun masa pandemi ini, akhirnya kita juga kait ini dengan bagaimana sih aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak-anak, mengajak kegiatan, berbagai kegiatan, kayak contohnya kemarin melalui dongeng tentang isu lingkungan, maupun kegiatan-kegiatan seperti menanam hidroponik, kemudian tetap menganjurkan berbagai isu-isu tentang COVID maupun info tentang COVID-19 ini, sehingga kita bisa memberikan salah satu kayak semacam gambaran nih bahwa dengan masalah COVID-19 ini tuh kita bisa memberikan satu kegiatan ataupun satu solusi yang diharapkan bisa memberikan kebermanfaatan meskipun itu masih kecil maupun sedikit seperti itu. Kadang kita bingung ya, kayak ketika misalkan
ada keinginan maupun ada rencana, ada gambaran kayak aku pengen nih kayak bikin sebuah gerakan sosial, ataupun aku pengen nih kayak mampu menciptakan kontribusi bagi masyarakat seperti itu kan. Terus kayak gimana sih cara memulainya, gimana sih kayak kadang kan Pak yang susah itu kan memulai gitu kan. Nah, sebenarnya itu basic sih kayak ya sama seperti kita pengen sesuatu mulainya dari keinginan kayak gitu. Nah, cuma ketika misal kita akan menginisiasi sebuah gerakan sosial ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain, poin pentingnya sebenarnya itu adalah bagaimana caranya kita bisa memahami, kita bisa membaca secara menyeluruh masalah apa sih yang sedang terjadi di daerah tersebut, yang sedang terjadi di lingkungan tersebut, sehingga kita harus selesai di masalah identifikasi masalah tersebut gitu. Jadi kayak kita harus benar-benar menyeluruh, kita harus tahu masalahnya itu apa secara detail, kebutuhan masyarakat itu apa, sehingga kita bisa mengeksekusi kegiatan ataupun masalah tersebut dengan baik. Nah, ketika kita udah selesai dengan identifikasi masalah, barulah kita mencoba mencari partner, kita mencoba mencari teman yang mau ataupun yang satu visi, yang satu tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, terus kemudian memetakan kolaborasi ataupun kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Nah, baru ketika misalkan sudah terlaksana, kita breakdown nih kegiatan apa yang bakal kita lakukan, targetnya itu siapa, kemudian jangka waktunya itu berapa lama, sasarannya itu spesifiknya itu siapa, masalahnya tuh ada turunannya atau enggak gitu. Jadi kayak ketika udah selesai satu masalah, kemudian identifikasi, kolaborasi, kerjasama, nah barulah di situ ditetapkan secara rinci apa sih gerakan sosial yang akan kita lakukan, kemudian kebutuhannya itu apa aja. Nah barulah di situ kayak mulai merencanakan timeline, kemudian kebutuhannya itu apa ya kayak tadi. Nah ya udah langsung aja kayak itu aksi, mulailah saat itu juga gitu. Jangan sampai kita ada rencana kemudian ada gagasan tapi ditunda-tunda gitu. Nah tapi yang menjadi poin penting di sini adalah pasti teman-teman percaya bahwa kita punya output ataupun goals masing-masing, kayak tujuan masing-masing ketika dalam melihat suatu masalah. Kayak misalkan ada yang ya udah aku lebih ke solvingnya secara akademik, kemudian secara bagaimana jalur wirausaha maupun secara gerakan sosial secara langsung gitu. Jadi pasti tidak memungkiri bahwa kita punya cara masing-masing dalam menyikapi masalah sosial kayak gitu. Nah makanya penting juga kita harus kayak mengetahui nih kayak kecenderungan kita kayak dalam menghadapi ataupun melihat suatu masalah itu biasanya tuh caranya itu seperti apa gitu. Nah terakhir intinya saya teman-teman semuanya sebagai mahasiswa bagaimana menyandang status mahasiswa yang ternyata mempunyai value dari harapan, dari doa-doa dari masyarakat. Semoga kita bisa memberikan sebuah dampak, sebuah kebermanfaatan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kayak gitu. Apalagi di Fakultas Teknologi Pertanian, ya isu-isu agraria, isu-isu pertanian, isu ketahanan pangan itu akan selalu ada teman-teman kayak, dan itu sangat krusial gitu kan, sangat penting, sehingga harapannya teman-teman di sini bisa memaksimalkan latar belakang keilmuan teman-teman agar bisa memberikan kebermanfaatan dari keilmuan teman-teman kayak gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pokoknya pesan saya untuk teman-teman, kontribusi yang nyata itu dimulai dari keniatan, kesungguhan, dan kemauan untuk bisa berdampak memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas gitu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai hal yang kecil gitu. Itu aja sih, dan percayalah bahwa kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Oke, aku cukupkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om.